gimana ya? Minggu-minggu ini. Minggu panas. Terlalu banyak masalah. Terlalu banyak masalah yang membuat pusing kepala. Lo aja dulu lah nggak ngerokok sih. Iya. Sekarang ngerokok. Harus suatu kebijaksanaan yang harus diputuskan untuk dirinya sendiri, dan keputusan itu tentu diambil karena suatu sikon bagaimana keputusan itu bermanfaat untuk sisi lain. Pasti ada yang dikorbankan. Udah berapa lama rokokan? Ya. Barusan sih. Barusan. Berapa minggu? 1 bulan. 1 bulan. Gara-gara apa ya? Belum malah nggak rokok. Karena hidup semakin lama semakin kompleks dengan berbagai permasalahan, sehingga kadang untuk memecahkan suatu permasalahan itu butuh keadaan relaks. Yang relaksasi itu harus kita ciptakan sendiri. Kan tidak harus kita pergi ke gunung, pergi ke pantai dan lain-lain untuk mencari suasana yang bisa merelaksasikan kita. Akhirnya kita ciptakan sendiri, mungkin salah satunya dengan rokok. Dengan rokok kita relaksasi, kita memikirkan sebuah masalah yang sudah saya itu sering seneng neliti kehidupan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Artinya saya memecahkan masalah tanpa rokok bisa, tapi kemampuan memecahkan masalah itu kurang, tidak sedahsyat ketika merokok. Berarti ibarat rokok itu kalau di mobil itu nitrogen, tambah nitrogen pencepat. Yang pencepat. Cuma sistemnya karena otak kita banyak permasalahan hang. Ketika kita rokokan itu ada relaksasi, nyantai, sehingga ketegangan otot yang di otak bisa melentur, rendah, dan akhirnya banyak ide-ide yang muncul dari sebuah permasalahan. Tapi ini hanya analisis orang-orang awam dan umum, tanpa harus riset zat ini enggak. Karena saya bukan seorang periset yang dengan teknologi keilmian, hanya kesimpulan dari orang awam yang nyatanya memang seperti itu. Ketika kita rokokan, tenang, habis kerja makan nyantai, menikmati kenikmatan yang luar biasa, itu tidak senikmat ketika dengan rokokan. Oke lah, habis makan tidak rokokan, tidak apa-apa, boleh aja. Tapi setelah saya coba habis makan rokokan, bisa melebihi rasa nikmat, mensyukuri apa yang baru dimakan. Salah satunya itu. Jadi habis makan terus rokokan sambil depan rumah atau di mana gitu di loteng, terus ngerasain alhamdulillah nikmatin. Tapi kenapa harus rokok ya? Aku bingung. Aku pernah belajar nyoba berhenti habis makan gak rokoknya. Rasanya itu gak enak banget loh modelnya. Aku sampai piye. Ya kan arek-arek ngarani ku kayak mandi enggak pakai sabun. Kalau habis makan enggak ngerokok, itu rasanya kayak mandi enggak pakai sabun. Jadi bener mandi ya, kena air tok, enggak dibersihin total gitu. Jadi kenikmatan kurang sampai Jiwa Tejo itu pernah diajak bincang kan. Terus cak ngerokok. Apa nikmatnya kopi tanpa rokok? Makanya saya tuh heran lihat orang di bandara kok bisa ngopi tanpa rokokan gitu. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang karena mungkin orang itu tidak pernah merokok, tidak pernah merasakan
tapi dia langsung membuat kesimpulan. Contoh, seorang dokter, dia tidak pernah merokok, dia langsung menyimpulkan bahwa ini merusak kesehatan, bla 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 bla. Padahal dia belum pernah mencoba. Beda dengan Ayah. Ayah itu selalu mencoba baru berani ngomong. Urusan itu benar enggak secara ilmiahnya itu di luar jangkauan karena kita orang awam. Dokter kan cuma main riset tapi enggak, maksudnya risetnya itu cuman ya di buku doang lah, enggak sampai ngerasain rokok. Ya kalau ngerokok seminggu 2 minggu emang enggak kerasa kan. Cuman kalau udah beberapa bulan gitu baru ngerasain bahwasannya rokok itu benar-benar. Tapi kita juga harus menghargai mereka yang tidak ngerokok. Karena apa? Ayah sudah mengalami 2 sisi kehidupan. Pernah sekian tahun tidak merokok. Dan baru-barusan rokokan lagi. Kenikmatan orang tidak merokok mungkin ya ada sesuatu yang bisa dicapai. Dengan tidak mengedepankan egois. Rokok kan orang egois. Kok bisa rokok orang egois? Rokok orang egois kenapa kok bisa? Enggak, egois pribadi yang tidak terlalu dieksplor. Yang jadi pertanyaan kan gini sih. Kenapa dulu enggak ngerokok lagi? Iya. Dulu dari segi ekonomi saya berpikir kalau merokok akan mengurangi uang belanja. Karena mikir anak di pondok butuh biaya. Oke lah, demi sesuatu yang lebih besar untuk sementara ini saya tidak ngerokok. Saya tidak ngerokok. Uang hasil rokok tidak ngerokok ditabung untuk biaya pondok anak. Sehingga makanya dulu sampean ketika ngerokok di pondok, ayah protes. Itu pengkhianatannya. Wong ayah membiayai kamu dari uang tidak merokok, kok kamu di pondok ngerokok? Itu protes. Walaupun protesnya tidak disampaikan dengan keras, tapi sindiran kan sering ayah ngomong, sindir. Ya memang kenapa disindir? Loh, yang kita ajak bicara sudah dewasa, anak yang sudah dewasa, anak yang zaman now. Kalau zaman ayah dulu tidak boleh ngerokok, mbak ya pakai sabuk, udah berhenti. Sekarang ketika anak dipaksa dengan pendapat pribadi yang tanda kutip betul menurut orang tua, dengan anak sekarang banyak masukan dari luar, dia mungkin akan berontak. Setelah berontak, dia akan nyaman berada di luar lingkungan rumah, akhirnya mencari kenikmatan atau keenjoyan di luar. Pendidikan keluarga, sebuah keluarga adalah sebuah sekolah yang sekolah kehidupan. Iya, dari sekolah kehidupan itu bisa dia ketika dia merasa nikmat nyaman di rumah, dia tidak akan keluar mencari pendidikan lain. Dia mencari keluar hanya untuk sosialisasi hidup bermasyarakat. Coba kalau ketika itu dipaksakan, maksakan sampean tidak merokok tapi dengan kekerasan. Mungkin sampean, aku gak mondok. Keputusan seperti itu kayaknya lebih kurang efisien. Iya, kurang efisien juga lebih berbahaya. Lebih baik tetap mengutarakan jangan merokok dengan sindir-sindiran, dengan perasaan, tapi sampean tetap mondok. Daripada keras, gak boleh ngerokok, kapui. Putus dua-duanya akhirnya. Ya gak mondok, ya gak ngerokok. Akhirnya berontak malah ya, cari pelampiasan lain. Nah, itu yang bahaya. Tapi kan pas aku mondok itu SMA kan, dan aku beraniin ngomong ke ayah itu, ya lupa aku alasannya. Pokoknya kan pas satu saat ayah kunjungan ke pondok, terus aku beraniin diri buat ngomong bahasanya aku udah merokok gitu kan. Itu pun ya ada yang kita perbincangkan masalah itu pada saat aku ngomong itu bla 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 bla. Nah, jujur pada saat setelah
aku ngomong jujur itu, aku sebelumnya udah mengantisipasi apa nanti respon negatifnya ayah, apa nanti respon positifnya ayah, itu udah aku kasih gelas. Jadi aku tampung dua-duanya. Jadi nggak aku lepas mentah-mentah aku ambil yang bagus doang, terus yang aku ambil yang buruk doang, nggak. Aku ambil dua-duanya hikmahnya itu. Dan setelah kita bincangin masalah perokokan itu tadi, jujur aku langsung berpikir 2 kali. Jadi malah mencari ilmu soal rokok itu tadi. Lalu aku mau bertanggung jawab. Aku sudah dibolehin, aku udah mau memberanikan diri ngomong aku ngerokok ke depan orang tua aku loh. Bayangin SMA. Kalau orang lain mungkin perang dunia ya kan? Nah, dari situ jadi pembelajaran malah. Jadi saya juga dapat keberanian untuk mengaku apapun resikonya. Suatu sisi setelah saya mengajukan pemberanian itu tadi, aku mendapatkan banyak hikmah lebih dan dorongan, spirit untuk belajar soal apa yang aku tanggung jawabkan. Jadi nggak langsung habis ngomong ke ayah, ya ayah tahu aku udah rokokan ini, terus besoknya udahlah lupakan, enggak. Belajar lagi deh apa rokok itu, terus propaganda rokok itu apa aja. Tapi di titik dimana setelah aku belajar itu tak simpen buat diriku sendiri. Soalnya bagiku, aku nggak mempromosikan bahwasannya rokok itu baik. Aku mempromosikan bahwasannya kalau anak yang belum ngerokok itu ditanyain, Mas, enaknya ngerokok apa enggak? Itu aku bilang, itu terserah kamu, tapi kamu rokokan, kamu harus tahu apa sih menjadi tanggung jawabmu itu. Dan rokok baik, tapi lebih baik enggak rokokan. Kata-kata itu baik, tidak merokok itu baik daripada merokok, kan gitu ya? Enggak, bukannya tidak baik. Ini kan ya kita itulah, kita akui ya bahwasanya studi-studi yang mempelajari tentang tembakau, tentang rokok itu emang beberapa ada yang benar, beberapa ada yang benar. Lah dari kesimpulan itu, jadi kita enggak fanatik bahwasanya rokok itu baik untuk kesehatan, enggak. Ada orang yang cocok rokokan, ada orang yang enggak cocok rokokan. Terus malah ada yang enggak ngerokok itu pusing, enggak ngerokok itu sakit, grogo, panas badannya. Yang tahu diri kita sendiri itu adalah kita. Saya sebulan kemarin sudah ngerokok, dua minggu ke belakang berhenti merokok. Karena apa? Ketika itu cuaca tidak stabil, kondusif, sehingga ya batuk. Ya sudah, ya berhenti rokok. Sama. Padahal untuk memulai berhenti rokok itu sangat luar biasa beratnya. Iya. Bukan berat kenikmatan ketika merokok, enggak. Karena yang sampean pahami bahwa ayah kalau ngerokok tidak seperti orang lain. Setiap ayah ngerokok di situ ada kenikmatan yang di dalam otak ayah ini berkecamuk untuk membongkar kenikmatan dari Tuhan, dari Allah tentang sesuatu hal. Sehingga ketika ayah berhenti merokok, zikir angan-angan, zikir apa? Zikir. Yes, kalau orang Jawa ngomong zikir angan-angan. Iya. Itu tidak bisa ayah lakukan. Ayah nyoba habis makan, ya waktu itu memang tenggorokan agak gak enak, batuk. Tidak ngerokok, tapi untuk request kenikmatan Allah itu sulit sekali. Ya sudah. Jadi selama 2 minggu ayah tidak merokok itu tersiksanya karena ayah tidak begitu kuat bisa memahami mahakaryanya yang Maha Kuasa. Dan ayah ngerokok lagi pun tidak ada unsur
niatan. Mung kemarin main ke temannya ayah dikasih rokok ya sudah, berarti mulai lagi. Dan ketika mulai lagi, ayah selalu selalu juga intinya memberi pelajaran. Sekarang banyak rokok yang elektrik. Vapor. Sejenis itulah. Ayah terus ngomong ke teman-teman, ke anak muda yang rokok. Sampean rela zat-zat sintetik dimasukkan ke dalam tubuh sampean. Rokok ya tembakau. Alami. Karena di situ dia bisa melemaskan, merelaksasi saraf-saraf tanpa harus ada efek sampingnya. Rokok kan itu ada efek sampingnya. Semuanya pasti ada efek sampingnya. Tapi tinggal kita memahami tentang diri kita sendiri. Kalau sudah tidak enjoy ngerokok ya sudah berhenti. Tapi makanya ayah bukan perokok berat. Tapi ketika ayah tidak merokok, dulu itu pernah diundang sosialisasi bahaya merokok oleh instansi pemerintah. Waktu belum ngerokok. Memang waktu nggak ngerokok. Iya kan. Setahun kemarin ya. Pokoknya pernah lah. Di situ menjadi momen ayah berhasil mengalahkan pendapatnya seorang profesor dokter yang lupa namanya waktu dari Surabaya. Dia ngomong bahaya merokok. Salah satunya contoh. Dia mengusulkan, tolong kalau yang ngerokok lebih baik dikasih ruangan sendiri sehingga asapnya dihisap-hisap sendiri, tidak meracuni orang-orang sekitarnya. Tolong jangan merokok, karena dengan merokok akan secara penelitian mengurangi sekian detik umur kita. Iya. Dan banyak sekali macam-macam. Tolong jangan merokok, bla bla bla. Ayah diam. Terus ayah langsung tampil di podium forum. Ayah ngomong, maaf profesor, dokter, ibu terhormat, saya bukan perokok. Izinkan saya membantah semua omongan ibu. Karena apa? Posisi saya memang saya bukan perokok. Loh, maksudnya dibantah gimana? Sekarang gini, saya tanya ke ibu. Ibu dari Surabaya ke Mojokerto naik apa? Naik mobil. Apakah tidak bisa ibu naik sepeda motor? Panas dan lain-lain oke. Kalau saya berpikir, dalam penelitian secanggih apapun, tidak ada kata asap rokok bisa melubangi ozon. Lapisan ozon. Iya, benar. Dengan asap knalpot ibu, kendaraan, lapisan ozon itu lubang. Ibu tadi berasumsi bagaimana kalau seorang perokok dibuatkan ruangan sendiri. Saya juga berasumsi bagaimana kalau kendaraan ibu dipakai ruangan sendiri sehingga mobil asap ibu dengan hijab sendiri. Jadi knalpotnya diarahin kabel sendiri. Tidak bisa jawab. Dan support dari teman-teman yang semuanya hampir merokok, tepuk tangan semua. Terus kedua, ibu tadi ngomong bahwa rokok itu secara penting mengurangi umur sekian detik. Ibu, saya ketika itu juga langsung pinjam rokok dan pinjam korek dari teman juga rokok. Ibu, jangan lihat gestur saya. Seorang yang tidak pernah merokok, ketika dia merokok, gesturnya, gerak tubuhnya akan kaku. Karena memang saya bukan perokok. Iya. Langsung waktu kelihatan kok. Betul. Belajar rokokan ini. Tidak bisa dipungkiri. Iya. Artinya kenapa Bu saya sekarang merokok di hadapan ibu? Saya langsung merokok. Untuk menguatkan asumsi bahwa saya memang bukan perokok. Tapi saya akan membantah keterangan ibu. Langsung merokok. Tapi itu sih ya, benar. Masalah yang utama yang tadi kan, kalau ayah ngerokok buat zikir masalah kehidupan, merenung, ngelihat ABC, jadi asumsi itu lihat, oh ternyata daun itu bergaya dan lain sebagainya lah. Nah, kalau kita nih yang masih muda-muda itu sama ya, cuman bedanya
yang kita pikir itu belum sejauh ayah. Ayah kan sudah memikirkan bagaimana pola kehidupan dalam artian apa, dan ternyata daun itu setiap detiknya itu juga mengucapkan takbir dan lain-lain. Cuman kalau kita itu lebih ini memikirkan kehidupan untuk next time gitu. Pernah kok, sering kok aku ya jalan-jalan pakai motor tua itu sama anak-anak, duduk di pinggir jalan, terus kita ngerokok, beli minuman apa itu, ngerokok. Awal ngerokok dapat setengah batang ini masih diem-dieman, terus sambil ngadep ya bangunan-bangunan atau langit itu, terus datang lah itu pikiran-pikiran inspirasi, langsung hidup kok gini-gini aja ya, kalau kita ngikutin jalur kita nggak punya pegangan lagi. Terus ada lagi yang tiba-tiba cerita, hari ini capek banget tapi ternyata kerja nggak semudah itu, enak sekolah dan lain-lain. Terus ada yang cerita soal pasangannya dan lain-lain, ada yang broken home. Itu pasti kayak sumbu. Kalau bom kan ada sumbunya kan, untuk memicu kan harus pakai sumbu lah. Untuk memicu kesensitifan otak, bisa dibilang ya, ini memang beberapa orang kayak gitu ngerokok ya. Sekarang omong-omongan gini, omong-omongan intim, nggak ngerokok, kayak jujur ini ya, aku kalau semisal nggak ngerokok pas omong-omongan gini, nggak cair otakku. Walaupun di sini ada banyak isi-kisi atau apa ya, pokoknya kisi-kisi sama pemikiran-pemikiran yang penting, nggak cair, kayak masih beku gitu. Sama rokok itu kayak cair, bisa mengalir, bisa rileks, aku ngomong apa adanya. Ini selanjutnya, ketika dia ngomong hasil penelitian akan mengurangi usia, langsung saja, Bu, saya ngerokok itu malah yakin bahwa mati saya karena Allah, bukan karena rokok. Itu tambah tepuk tangan. Langsung ketika itu dia jawab, loh mas, maaf ya, rokok kan bisa menyebabkan sakit paru-paru. Betul Bu, tapi analisanya bagaimana seorang wanita yang kena paru-paru padahal dia bukan perokok? Artinya apa sih Bu? Kita itu tahu tentang diri kita sendiri. Kalau ibu bersosialisasi masalah rokok, saya ikuti jalur ibu tadi. Masalah asap dihisap sendiri, saya oke lah, saya jawab. Mobil ibu asapnya tolong hisap sendiri. Ibu ngomong rokok itu mengurangi umur, saya jawab bahwa secara ketuhanan tidak ada yang rokok, karena rokok itu umur itu sudah akan dikurangi, karena catatan umur kita sudah pasti, dan bukan rokok yang menjemput kita. Ada lagi, ibu tadi ngomong, dan saya ngomong karena sesuai dengan Rana saya seandainya ngomong seandainya, karena saya bukan perokok, bahwa orang-orang ulama Islam kuno dia akan berhenti menulis ketika rokoknya habis. Padahal hasil karya pikir ulama wah, dimanfaatkan sekian ribu bahkan jutaan umat Islam yang lainnya. Dia sampai buku kitabnya itu pinggirnya itu sobek semua karena dibuat untuk rokokan, dirobek walaupun nggak dihisap, cuman dipegang. Betul. Ya kan, cuman dipegang dia terus hanya gini aja loh. Gini. Asumsi penelitiannya gimana? Enggak tahu. Saya enggak nyampe. Yang intinya, setahu saya, karena dulu saya pernah ngerokok terus enggak merokok lama, itu bisa dengan merokok bisa merelaksasi. Saya di sini tadi hanya sesuai ngomong saya bahwa saya akan membantah semua omongan ibu sesuai dengan porsinya. Ibu ngomong rokok asap rokok suruh hisap sendiri, saya jawab dengan knalpot itu tolong hisap sendiri. Ibu ngomong bahwa rokok mengurangi umur, saya ngomong bahwa yang menghentikan umur saya itu juga yang Maha Kuasa, bukan rokok. Ibu ngomong secara kesehatan bisa menyebabkan paru-paru,
saya ngomong bahwa wanita yang nggak rokok juga kena penyakit paru-paru, di mana ilmiahnya ibu nggak bisa jawab. Terus bagaimana? Ya seperti ini lah, Bu. Jenengan nggak usah ngelarang orang yang merokok. Ibu nggak tahu sih. Bagaimana seorang becak yang hasilnya minim sekali, dia nggak ada hiburannya, mau lihat dangdut ya harus bayar tiket dan lain-lain. Sehingga dia habis makan rokok 1.000, terus ibu larang dengan asumsi yang sekian banyak, entah dari apa itu nggak nyampe ke mereka. Dia hanya biasanya rebahan karena setelah ngayu becak dapat uang sekian, dia sambil ngerokok, sambil berdoa dalam hati, semoga diparingi kesehatan, rezeki. Dan rokok itu sangat tidak mengurangi kesehatan mereka. Tidak ada kuli-kuli yang tidak sehat itu, semuanya perokok. Justru dokter-dokter yang tidak pernah sengsara, tidak ngerokok, kalah dengan mereka fisik. Logikanya, sehat mana? Dia perokok, tapi aktivitasnya tinggi, dengan dokter-dokter yang tidak ngerokok. Kenyataannya, fisiknya kalah. Apakah rokok mempengaruhi fisik? Bisa juga, iya bisa tidak. Tapi kembali lagi, sudahlah. Hanya sekedar gini loh, Bu. Waktu itu ayah ngomong, sekedar gini. Ya silakan, kalau ngerokok asal tidak sampai mengurangi jatah belanja. Itu saya salut kalau ibu ngomong gitu. Silakan ngerokok, yang penting bisa jaga diri. Ketika batuk, tidak ngerokok. Itu saya salut. Jangan dilarang total sampai ada yang ngomong rokok itu haram. Waduh. Ibu bukan seorang ulama, tapi ibu mencuplik omongan yang dari pihak sana, rokok itu haram. Wah, itu saya tidak bahas agama, nanti tidak ada penyelesaian. Intinya, monggo lah ibu melarang rokok dan lain-lain, tapi yang biasa-biasa aja, jangan terlalu overacting. Akhirnya, karena waktu itu waktunya juga mepet, sehingga ketika selesai, ayah keluar dari ruangan podium, terus yang ngasih undangan saya ngomong, "Wis Mas, muni sampean gak tak undang maneh." Sampean iki tambah ya apa ta? Kok iso? Wis sampean gak tak undang maneh. Ya itulah. Yang jadi masalah kan gini. Saya lanjut ya. Dulu ayah tetap menyindir sampean dengan bahasa yang halus, tolonglah jangan rokok, kan gitu ya. Sehingga ayah tahu sampean tetap merokok, tapi tidak di hadapan ayah. Kalau ada ayah sampean menghindar rokok, bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu. Ayah tetap ngasih uang jajan segitu, entah ngerokok enggak mau tahu. Ayah tidak mau karena sampean merokok menambah uang jajan, tidak mau. Yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang diperbolehkan? Kan gitu. Orang tua harus menjadi anak juga. Belum, sampean sudah bekerja, sudah punya uang sendiri. Ya monggo, silakan. Asal itu tidak sampai over. Segalanya kalau over itu kurang baik. Ya benar. Rokok yang berat ya kurang baik bagi kesehatan. Karena apa? Dia tidak bisa mengimbangi dirinya. Ayah pun rokokan, tapi tetap saya imbangi. Olahraga, minum herbal. Ya aku ya rokok, ya olahraga. Artinya kan ayah memberi PR sampean pikir kamu sudah dewasa. Mensiasatinya bagaimana? Karena apa? Hal seperti ini tidak bisa dicegah. Sosialisasi di masyarakat, kalau dikekang tidak boleh ngerokok, anak semakin penasaran, malah yang ngerokok ganja. Biar dia merasakan, biar dia menilai, sehingga dia mengambil kesimpulan,
saya harus ngerokok, saya harus tidak. Kalau saya ngerokok harus seperti ini, bla bla bla. Kalau tidak saya harus seperti ini. Artinya ngerokok tetap ada positif negatifnya. Semua yang di dunia ini pasti ada positifnya dan negatifnya. Tergantung kita mengarahkan bagaimana lebih positifnya kita jika merokok. Mungkin sampean tanya, lu positifnya untuk ayah ngerokok apa?